Buya dan kami sekeluarga serta guru diberi umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Begini Buya, membahas yang kemarin tentang tawaduk pada seorang guru. Kalau lebaran kan habis silaturahim ke orang tua kan ke guru-guru ya Buya. Nah pas pembahasan itu ada seseorang yang bingung. Yang mana? Ada seseorang yang bingung. Dia punya seorang guru, rumahnya dekat, dari rumahnya dia dekat. Cuman kalau setiap silaturahim itu ada saja gunjingannya. Jadi itu biarpun nanti kalau lebaran kunjungan di rumah guru tersebut. Iya, di rumah gurunya. Jadi sebaiknya gimana Bu ya? Jadi bingung kalau nggak silaturahim rumahnya juga dekat. Terus pernah diomong juga kalau nggak ke situ tuh. Jadi sebaiknya tetap silaturahim atau nggak usah. Terima kasih. Mohon doa Bu ya, anak kami, ya semua anak-anak yang lain juga mau menghadapi ujian, mau menghadapi tes. Semoga bisa lulus ujian dengan nilai yang baik, bisa lulus dan diterima di lembaga pendidikan yang akan dituju. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian masalah, jika ada seorang ustadz kok di tempatnya tersebut digunakan untuk menggunjing, maka Anda tidak boleh menghadiri, termasuk tempat ini. Kalau di majelis kami kok berubah menjadi majelis gunjing, kalau tiba-tiba saya duduk ngomongin ustadz lain, orang lain, lebihnya Anda tinggalkan saya. Kalau Anda meninggalkan saya, Anda cinta kepada saya, biar saya tidak gunjing lagi. Sebab orang menggunjing itu karena ada orang lain. Ya. Maka masa mungkin kalau saya duduk dengan kucing lalu saya gunjing? Nggak mungkin. Gara-gara ada Anda maka saya menggunjing. Apalagi Anda sambil gini-gini. Oh, tambah semangat penggunjingnya ini. Maka haram menghadiri majelis untuk menggunjing siapapun dia. Biarpun katanya wali kutub tidak akan menggunjing. Tidak akan menggunjing, tidak akan ngomongin kejelekan orang. Siapapun dia. Biarpun katanya wali kutub. Tasbihnya panjangnya 2 kilo. Imamahnya kemana-mana kalungan jedor. Ini ada orang aneh-aneh dalam beragama. Enggak ada. Gunjingan dosa besar. Gunjingan itu dosa besar, dan gunjingan itu Masya Allah di mana-mana bisa. Begitu mengerikannya. Di mimbar pun bisa. Tahu enggak Bu, yang tele, oh ngerti Bu, itu sedang gunjing. Tele, nah, ada gini tak sedang gunjing lah ya. Kalau saya mengisyaratkan pada seseorang, kalau saya dengan gini saya itu sudah mengisyaratkan kepada seseorang, Anda tertawa, senyum, berarti dosa gede. Kami sampaikan, saya tidak bicara tentang majelisnya orang lain. Kalau Anda cinta kami, kok tiba-tiba majelis saya berubah jadi majelis gunjingan, lebih baik Anda ingatkan secepatnya. Kalau saya tidak mau, Anda tinggalkan. Saya tidak ngomong majelisnya orang. Nanti dibilang, Buya melarang saya dari majelis. Tidak. Majelis saya nih. Kalau ternyata di sini ada gunjingan, terus duduk dengan saya, kok saya menggunjing, tolong ingatkan saya cepat. Kirim surat atau sebagainya. Kalau ternyata saya nggak tobat, tinggalkan biar Anda selamat, saya pun juga akhirnya selamat. Karena apa? Nggak ada jamaah lagi datang. Nggak ada teman menggunjing. Kan selamat saya. Saya tidak ngomong majelisnya orang, supaya Anda tidak pikir kemana-mana nanti. Nah, karena fitnah di antar ustadz juga berbahaya sekali. Menggunjing, na'udzubillah, ngomongin, kadang gunjing. Gunjing itu apa? Membicarakan kejelekan yang benar-benar dilakukan. Ada ustadz melakukan kesalahan misalnya. Kalau saya ngomongin di sini, itu gunjing. Kalau ustadz masih belum diduga melakukan kesalahan, fitnah lebih kejam dan jahat lagi. Kadang gunjingannya bukan gunjingan, tapi menjadi fitnah lagi. Oh, enggak tahu enggak ustadz itu. Ustadz itu begini. Sampai urusan kerudung bajunya dibahas. Mumpilnya dibahas, kendaraannya dibahas. Ini nih, naik mimbarnya dibahas, duduknya dibahas. Apalagi wah, habis semuanya. Kenapa? Dia punya kitab gede 4 jilid, namanya Kitabul Ghibah, kitab kunjingan. Jadi diamalkan semuanya itu. Oh, enggak ada. Kalau di majelis ini saya gunakan untuk menggunjing. Dan hati-hati, kalau Anda duduk dengan penggunjing, kalau Anda masih akrab-akrab dengan dia, Anda akan dimakan sendiri. Maka itu saya heran kadang-kadang. Satu orang bercerita, sudah terlanjur ke Procut, Buya di tempat itu sering digunakan untuk menggunjing. Diam, jangan ceritakan ke saya. Saya tidak bicara apa-apa. Ya kok masih kumpul di situ? Masih kumpul di situ, Anda akan dimakan. Anda duduk di situ dapat maksiat. Biarpun Anda diem tok, dia ngomong, dia rajin, dia gunjingnya panjang lebar, Anda duduk di hadapannya tok, ternyata dosanya sama. Gara-gara Anda duduk di situ, dosanya sama. Kan saya cuma diem. Nah, diemmu itu iya. Kalau Anda pergi, nggak akan gunjing lagi.
Coba Anda pergi assalamualaikum, selesai, mikir dia. Anda diam, apalagi yang bicara adalah ustadz. Anda berani berkutik. Bahkan kadang-kadang, oh semangat tambah, na'udzubillah. Ini juga wasiat dari guru-guru mulia, bahwasanya hati-hati, ternyata termasuk maksiat yang sangat halus adalah apa? Gunjingan, khususnya di kalangan orang yang mempunyai ilmu. Sampai Imam Ghazali mengatakan bahwasanya apa? Gunjingan itu kadang ini, kalau orang terlena, ulama-ulama Imam Ghazali menggolongkan, makanya gunjingan di kalangan ahli ilmu sangat banyak, sampai dikatakan faqihatul fuqaha. Faqihah itu adalah camilan buah-buahannya ahli fikih. Jadi habis bahas begitu langsung ganyang orang. Habis ilmu, katanya ilmu kenal kepada Allah, ilmu nangis, ganyang orang. Faqihatul fuqaha. Makanya saya pesan saja, daripada saya repot nanti, saya pesan kepada Anda semuanya, kalau sudah majelis saya jadi majelis penggunjing, segera Anda kirim surat. Kalau Anda takut ngomong, Anda kirim surat yang jelas, pakai tinta merah. Biar saya tahu, tinta merah, assalamualaikum Buya, demi cinta saya kepada Buya, mohon maaf, saya kemarin hadir di majelis Buya, duduk di mana, di masjid sana atau di mana, kok Buya ngomongin orang begini. Oh, dapat hadiah itu nanti insya Allah. Ini rambu, kenapa? Kadang sebagian orang merasa sok dia pengen jadi penengah. Duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Ketahuilah, tanpa sadar hati Anda jadi kotor. Coba, Anda duduk di sini. Hati Anda ingkar dengan gunjing. Saya baca semuanya. Saya tiap hari cerita tentang Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz ini. Tahu enggak Ustadz ini? Astagfirullah, la ilaha illallah. Istighfarnya itu bukan untuk mengagungkan Allah. Istighfarnya bukan astagfirullah. La ilaha illallah. Gimana Ustadz ada? Subhanallah, kok bisa ya? Wah. Anda dengar pertama, ingkar. Dengar dua, mulai dengar ketiga, Anda sudah mulai lihat ini, toleh ustadznya tadi. Akhirnya Anda hadir ke majelis ustadz tersebut, akhirnya mulai koreksi. Akhirnya apa? Bener kata Buya itu. Ustadznya enggak bener nih kayaknya. Sudah mulai mengiyakan. Akhirnya Anda hadir majelis gunjingan kita yang berikutnya. Iya betul, nah sudah ahli neraka semuanya. Jangan jadikan saya ahli neraka, ya. Makanya saya sudah nggak senang kalau ada orang bertanya, Buya gimana Buya tentang ustadz yang begini-begini. Ini ngajari saya gunjing, saya tidak kenal dia, tidak pernah ketemu dengan dia, tidak bisa bertanya langsung dengan dia. Kalau saya ngomong salah pun minta maafnya susah, repot. Baik, ini saja ya, insya Allah hati-hati dengan majelis kunjungan. Tidak boleh datang, haram mendatanginya. Selesai. Oh, ziarah silaturahmi. Silaturahmi biar engkau selamat. Jadi Anda bisa mengintip bagaimana agar bebas daripada gunjingan. Anda lagi sepi, assalamualaikum, salaman langsung pergi. Assalamualaikum, boleh begitu. Tapi kalau sudah penggunjing, ngapain Anda berguru dengan orang penggunjing? Makanya ini masalah sekali. Dan kadang na'udzubillah, tidak dirasa, halus sekali. Gunjingan itu halus sehingga tidak dirasa, tiba-tiba kita masuk dalam lautan gunjingan tanpa dirasa. Bahkan kadang membaca hadis gunjingan pun orang nggak sadar kalau dianya penggunjing. Alhamdulillah ya, semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing.